Shalom, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali untuk bersama-sama memuji, memuliakan, dan mengagungkan Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini. Sebab itu, anak-anakku kelas remaja madya, mari bersama-sama kita siapkan hati kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita mau memuji Dia, kita mau memuliakan Dia, dan kita mau mengagungkan Dia dengan satu pujian, ajaib Kau Tuhan. Berdoa. Bapa di sorga, kami datang bersyukur untuk saat ini. Tuhan menyertai dan menolong kami semua. Dan di dalam ibadah ini kami menyerahkan dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, kiranya jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang kekasih dalam Yesus Kristus, saat ini mari bersama-sama kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebagai tanda kesiapan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bersama-sama menyanyikan pujian, Ku Percaya Janjimu Ajaib. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu, Tuhan. Untuk selamanya kami berserah di dalam kekuatan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama pada saat ini, mari bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, saat ini Tuhan, hati kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Tolong setiap kami, agar kami mengerti dan memahami firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Biar firman-Mu boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik anak-anakku sekalian, pembacaan firman Tuhan pada saat ini kita akan baca dari kitab Ester, pasal 6 dan pasal yang ke-7. Tetapi yang akan kita baca pada saat ini, Ibu Ida akan membacakan pasal yang ke-7 dan pasal yang ke-6. Nanti anak-anakku sekalian baca sendiri di rumah. Kita akan baca bersama-sama dari Ester pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan, dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester sang ratu, "Ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri, tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Ahasuerus kepada Ester sang ratu, "Siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Lalu jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ayat 8. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka tita raja, "Masih jugakah ia hendak menengahi sang ratu di dalam istanaku sendiri?" Tatkala tita raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu tita raja sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Dan yang menjadi tema kita dalam pembacaan firman Tuhan pada saat ini, tema kita adalah rancangan kejahatan membawa petaka. Baik anak-anakku yang kekasih dalam Yesus Kristus, dari tema kita saat ini tentang rancangan kejahatan membawa petaka, kita akan belajar beberapa hal. Bahwa ternyata ketika kita merancangkan kejahatan terhadap orang lain, ketika kita merancangkan kejahatan kepada orang yang kita tidak suka, itu akan kembali kepada diri kita. Seperti yang terlihat di dalam pembacaan kita. Yang pertama kita akan belajar bahwa Haman merancangkan kejahatan untuk Mordekai, tetapi dirinya sendiri yang mengalaminya. Kalau kita melihat dalam pembacaan kita mulai dari Ester pasal 6 dan pasal 7, kita akan melihat bahwa Haman ini merancangkan kejahatan kepada Mordekai. Dan apa yang terjadi? Kejahatan yang dirancangkan kepada Mordekai itu kembali menimpa diri Haman sendiri. Karena apa? Ketika kita memiliki hati yang jahat kepada orang,
yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah suka dengan hati yang jahat kepada orang lain. Dan akhirnya apa? Tuhan ingin mengajar, Tuhan ingin menghajar Haman ini, sehingga apa yang terjadi? Rancangan kejahatan itu kembali menimpa dirinya. Kita melihat tadi bahwa Haman ini mendirikan sebuah tiang kayu yang dimaksudkan untuk digunakan menggantung Mordekai. Tetapi sekarang yang digantung di atasnya adalah dirinya sendiri. Itu yang kita melihat. Haman benar-benar memakan buah perbuatan dirinya sendiri. Itulah buahnya ketika kita memiliki hati jahat kepada orang lain. Apa yang terjadi? Kembali menimpa diri kita seperti yang dialami oleh Haman. Sebab itu anak-anakku, apa yang kita belajar dari Haman saat ini? Jangan pernah kita memiliki hati yang jahat atau merancangkan kejahatan kepada orang lain, karena itu akan menimpa kembali kepada diri kita. Hal yang kedua yang akan kita belajar dari renungan kita pada saat ini adalah rancangan kejahatan tidak berkenan kepada Tuhan. Anak-anakku yang kekasih dalam Yesus Kristus, mungkin saat ini anak-anakku sedang memiliki hubungan yang kurang baik dengan teman terdekat atau sahabat atau orang-orang yang ada di sekitarmu, orang-orang terdekatmu. Sebab itu, walaupun hubunganmu kurang baik, tidak menyenangkan, jangan pernah merancangkan kejahatan untuknya. Karena itu tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab itu, hendaklah kita tetap saling mengasihi satu dengan yang lain. Termasuk orang yang kita benci sekalipun, termasuk orang yang menyakiti kita sekalipun. Mari kita tetap mengasihi dia, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Anak-anakku yang kekasih dalam Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita, yang kembali mengingatkan kepada kita untuk tidak merancangkan kejahatan terhadap sesama kita. Karena ketika kita merancangkan kejahatan akan kembali kepada diri kita. Sebaliknya, mari bersama-sama kita belajar untuk senantiasa saling mengasihi satu dengan yang lain. Senantiasa menjadi berkat bagi orang lain. Baik melalui tutur kata kita, tingkah laku kita, perbuatan kita. Kita senantiasa menjadi berkat bagi orang lain. Dan mari kita senantiasa pelihara hati kita, supaya hati kita tetap bersih, hati kita tetap tertuju kepada Tuhan, hati kita senantiasa memuliakan Tuhan, hati kita senantiasa mengagungkan Tuhan, hati kita senantiasa mengasihi Tuhan, dan senantiasa mengasihi orang-orang sekitar kita. Amin atas firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami, untuk kami senantiasa mengasihi orang-orang di sekitar kami, dan kami tidak pernah merancangkan kejahatan untuk orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu Gereja Kibait Jemaat Barabaraya, khususnya kelas Madya dan Remaja, arahkan hatimu kepada Tuhan dan kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, pada saatnya Tuhan kami datang kepadamu, mengucap syukur untuk kasih Tuhan kepada kami, yang senantiasa memberkati kehidupan kami, menolong kami, memimpin kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami sampai pada saat ini. Bersyukur bersama dengan anak-anak sekolah minggu, kelas Madya dan Remaja yang Tuhan sudah berkati, baik dalam bangku pendidikan, mereka dapat mengikuti pelajarannya setiap hari dengan baik, dan juga dalam masa pertumbuhan, Engkau juga senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga mereka senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan, dan juga dalam kegiatan-kegiatan yang lain, mereka bisa melalui hanya karena kasih dan pertolongan daripada Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami angkat syukur kami. Bapa di surga, pada asalnya Tuhan kami datang kepadamu, tetap mendoakan akan anak-anak kami, anak sekolah minggu, kelas Madya dan Remaja. Engkau kiranya memberkati dalam menjalani kehidupan mereka di masa datang ini. Berkati mereka dalam masa pertumbuhan, jauhkan mereka dari sakit penyakit, sehingga mereka bertumbuh dengan baik. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Begitupun dalam bangku pendidikan, Engkau kiranya memberkati, berikan kepintaran, kecerdasan, berikan kekuatan, kemampuan untuk belajar. Bahkan
Siapkan segala biaya yang dibutuhkan, bahkan sarana yang mereka pakai untuk menunjang keberhasilan cita-cita mereka. Engkau kiranya memberkati semua, sehingga mereka boleh berhasil dalam bangku pendidikan. Ada yang akan menghadapi semester pendidikan kelas, Tuhan berkati, sehingga mereka dapat melaluinya dengan baik, dengan berhasil daripada Tuhan, mendapatkan nilai yang baik. Bahkan ada yang akan melanjutkan pendidikan sekolah-sekolah lanjutan, baik dari SD ke SMP, SMP ke SMA, bahkan ada yang akan ke perguruan tinggi. Tuhan juga bukakan jalan sehingga mereka dapat diterima di sekolah di mana mereka mendaftar, ya Tuhan. Bapa di surga, kami doakan anak-anak sekolah minggu, kelas madya dan remaja, kalau ada yang lalai dalam bersekutu dengan Tuhan, Engkau kiranya memberikan kesadaran oleh Roh yang Kudus sehingga mereka sadar dan mereka mempergunakan masa muda mereka untuk mencari Tuhan, dan mereka akan diberkati. Berkati juga yang kalau ada yang sakit, Tuhan jamah dan menyembuhkan. Kami doakan juga kedua orang tua mereka yang memberkati dalam tugas pekerjaan setiap hari. Tuhan kiranya memberkati sehingga mereka tetap kuat sehat dalam menjalani segala aktivitas mereka, pekerjaan mereka, sehingga mereka juga sentiasa dalam keadaan baik. Dan kami doakan supaya Tuhan berikan hikmat, akal budi, kesabaran bagi mereka untuk mendidik akan anak-anak mereka, khususnya anak-anak remaja dan madya ini, sehingga mereka dapat mengarahkan kehidupan mereka untuk memuji, memuliakan akan nama Tuhan, dan melihat contoh teladan daripada kedua orang tua. Bapa di surga, berkati juga guru-guru sekolah minggu yang setia mengajar anak-anak sekolah minggu, yang setia membimbing anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan, bahkan dalam rumah tangga, sehingga mereka juga sentiasa menikmati berkat daripada Tuhan. Berkati juga pengurus sekolah minggu, sehingga mereka dapat melakukan apa yang telah diprogramkan di bidang sekolah minggu, sehingga semuanya berjalan dengan baik di dalam Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Sebentar lagi mereka akan mendengarkan firman Tuhan, karena Tuhan membukakan akal pikiran mereka, sehingga mereka dapat mengerti, memahami, bahkan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan mereka akan diberkati. Berkati juga guru yang mengajar buat mereka pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji nama-Mu. Inilah doa syafaat kami persembahkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kembali kita akan menyanyikan pujian bersama-sama, Kuasa-Mu terlebih besar. Biarlah pujian ini boleh menjadi doa kita bersama-sama, bahwa kuasa Tuhan akan senantiasa menjaga, memelihara kita sepanjang satu minggu ke depan, bahkan sepanjang kehidupan kita. Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami di dalam waktu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa
anak-anak sekolah minggu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kiranya memberkati kamu, membuat kamu berhasil, dan kiranya Tuhan terus menuntun, menolong, menyertai engkau dari masa mudamu sampai pada masa tuamu, dan Tuhan membuat engkau berhasil dalam kehidupanmu, mulai pada saat ini hingga kekal selama-lamanya. Amin.